Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita belajar PKN, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan merupakan salah satu unsur konstitutif mutlak berdirinya sebuah negara. Selain itu ada rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Tujuan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan terdiri atas dua tingkatan. Yang pertama, pemerintah pusat, dan yang kedua adalah pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang bertugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah, yaitu bupati dan wakil bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat dengan DPRD. Pemerintah daerah dalam arti sempit, pemerintah pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas satu pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan pemerintah kabupaten kota, pemerintah kabupaten dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Macam-macam kekuasaan negara. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau yang diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh lain dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapat teguran dari guru. Kemudian di masyarakat ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam, maka wajib lapor kepada RT, RW, atau kepala lingkungan, kepala dusun, kepala lorong. Artinya, setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah, contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Kekuasaan negara menurut ahli terbagi menjadi dua, yaitu menurut John Locke. John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga. 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua, Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga. Satu, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Dua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Tiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini adalah merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda, yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Jadi untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan. Agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Itulah sebabnya kenapa terjadi pembagian kekuasaan. Konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan menurut Kusnadi dan Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau yang disebut dengan separation of power dan pembagian kekuasaan division of power merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri, tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Kemudian ini adalah bagan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Kemudian di bawah legislatif ada MPR, DPR, DPD. Sedangkan eksekutif itu adalah presiden, yudikatif adalah MA, MK, KY. Indonesia adalah negara yang menganut paham pembagian kekuasaan distribution of power. Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugasnya sesuai dengan kekuasaan bagiannya, sesuai fungsinya, yaitu pengawasan. Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas A. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara pemerintahan. Pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan